Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pagi hari ini masih berjumpa kembali dengan Bapak di sini dalam pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Nah, ketika Bapak sebutkan, Bapak tanya selamat pagi, maka kita harus jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Sekarang Bapak tanya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, lanjut baca doa belajar. Raditu billahi rabbah wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Oke ya, kita sudah membaca doa belajar. Mudah-mudahan belajar kita pada pagi hari ini dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya, di sini hadir semua. Loh, si Anto, kenapa Anto nggak hadir? Sakit. Oh, Anto nggak hadir karena sakit. Nah, cuma Anto aja kan yang nggak hadir. Nah, alhamdulillah. Jadi, anak-anak Bapak, kita yang berada di sini yang diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di kelas yang sama-sama kita cintai ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan sama kita. Coba kita lihat si Anto tadi. Dia sakit di rumah, berbaring di rumah saja. Karena kalau misalnya sakit, ada 4 hal yang Allah angkat dari dirinya. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah kekuatan pada dirinya. Itu Allah angkat. Makanya kalau sakit lemes saja bawaannya, ya kan? Terus yang kedua apa? Yang kedua yang Allah angkat itu ada keceriaan wajahnya. Jadi kalau misalnya sakit, maka Allah angkat keceriaan wajahnya, maka senyum pun payah. Kemudian apa? Yang ketiga Allah angkat nikmat nafsu makannya. Makanya kalau orang sakit itu lidahnya bawaannya pahit aja, ya kan? Makannya milih-milih. Karena pun makan bisa muntah. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ini amat sangat spesial. Allah angkat dosa daripada dirinya. Jadi gitu. Maka kalau misalnya kita sakit, kita tidak boleh mengeluh sama Allah. Ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita sakit, kemudian kita ikhlas menerima apa yang Allah berikan sama kita, maka dosa-dosa yang ada pada diri kita Allah angkat. Jadi Pak, kalau misalnya kita yang sehat, apa dosanya nggak diangkat sama Allah? Nah, justru kita lebih bersyukur lagi. Allah juga akan mengangkat dosa-dosa daripada diri kita, memanfaatkan kesehatan yang ada pada diri kita dengan melakukan berbagai macam ibadah. Maka kalau misalnya kita manfaatkan kesehatan kita untuk melaksanakan ibadah sama Allah, maka bukan cuma dosa yang Allah angkat daripada diri kita, tapi juga Allah akan menambahkan pahala yang begitu besar kepada kita. Nah, jadi seperti itu anak-anak Bapak, ya. Jadi kita yang berada di sini bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya bersyukur sama Allah. Nah, baik. Selanjutnya kita masuki ke materi kita, ya. Yaitu tentang tata cara berwudu. Nah, mohon maaf apabila tulisannya nggak jelas atau berselemak. Oke, ya. Kita masuki ke materi kita selanjutnya, itu adalah tata cara berwudu. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa yang harus pertama kali kita lakukan ketika kita hendak berwudu? Nah, benar kata si Ajo. Yaitu adalah membaca niat. Nah, yang pertama kali itu adalah niat. Nah, ada yang hafal niat berwudu gimana? Coba kita bacakan sama-sama, ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah,
Yang belum hafal bisa saja kita cukup mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita melakukan berwudu. Nah, yang pertama kali niat sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang niat. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya membasuh tangan atau pergelangan tangan. Karena berbeda ya. Kalau pergelangan tangan itu hanya sampai pergelangan saja. Kalau tangan takutnya nanti sampai siku. Ya. Jadi yang pertama kali kita basuh adalah pergelangan tangannya. Pergelangan tangan gimana Pak membasuhnya? Pergelangan tangan cara membasuhnya itu kita basuhkan, kita misalnya keran ya. Kita basuhkan, kita sela-selakan jarinya ya, masing-masing 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kita basuh pergelangan-pergelangannya karena itu adalah salah satu bagian dari sunnah. Nah, ya setelah niat itu ada membasuh pergelangan tangan. Terus yang kedua apa? Yang selanjutnya apa? Habis pergelangan tangan yaitu berkumur. Nah, berkumur. Berkumur gimana caranya? Ya, berkumur aja. Ambil air, dimasukkan air sebagian ke dalam mulut, ya, baru dibuang. Nah, ada juga yang mengatakan karena kan sebelum kita berwudu itu ada salah satu sunnah yaitu bersiwak. Nah, apabila kita nggak ada siwak atau kita habis makan, kemudian ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi kita, maka ketika kita berwudu itu kita ambil sebuah air, kita ambil airnya di tangan begini, kita masukkan, kemudian jari-jari telunjuk kita ini kita masukkan ke dalam, ya, supaya sisa-sisa makanan yang ada pada gigi-gigi kita ikut hilang juga. Jadi seperti itu, ya. Jadi walaupun kita habis makan, kemudian misalnya nggak sempat sikat gigi atau bersiwak, maka kita bisa menggunakan jari kita untuk menyelamatkan gigi kita. Nah, itu berkumur. Kemudian habis berkumur apa? Membasuh hidung. Hidung. Membasuh hidung bagaimana? Cara membasuhnya, kita ambil air sedikit, agak kita hirup sedikit, ya, kemudian kita buang. Kita sisihkan. Nah, dan ini berkumur dan membasuh hidung itu bisa berbarengan. Jadi gimana? Contohnya ini keran air, kita ambil air agak banyak sedikit, baru kita tuangkan. Jadi seperti itu, ya, itu hidung. Selanjutnya, setelah hidung apa? Setelah hidung adalah muka atau wajah, ya. Nah, wajah. Cara membasuh wajah gimana? Cara membasuh wajah sama seperti membasuh muka sama hidung tadi. Kita ambil airnya, misalnya keran, kita ambil airnya, kita hidup dan kita basuhkan ke muka. Batasnya dari mana? Dari jidat sini sampai dekat kuping, ya. Kalau misalnya ada jenggot disela-selakan. Nah, jadi cara membasuhnya kita ambil air, kita tumpahkan ke muka dan jari telunjuknya untuk membersihkan sebagian kotoran-kotoran yang ada di dekat mata, ya, lebek-lebek itu, belek atau lebek, ya, tuh untuk membasuh wajah. Kemudian setelah wajah apa? Tangan. Nah, tangan. Oke, baik. Selanjutnya adalah tangan. Tangan bagaimana membasuhnya? Nah, cara membasuhnya, misalnya keran, ya. Ini cara membasuhnya. Nah, keran kita ambil dari ujung kuku, kita naikkan ke atas, baru kita turunkan lagi sekali. Baru naikkan lagi, turunkan lagi sekali, ya. Karena harus lewat siku. Karena Bapak sering lihat anak-anak kalau berwudu ketika mau sholat itu cuma sampai sini doang. Udah. Itu belum tentu sah. Karena harus dari ujung kuku sampai ke atas siku, ya. Makanya kita harus potong kuku supaya yakin kalau misalnya air wudu kita tuh masuk ke sela-sela kuku, ya. Jadi seperti itu.
Selanjutnya habis tangan yaitu rambut. Rambut atau kepala. Kepala ya. Kepala. Karena kalau misalnya nanti ditulis rambut, kasihan sama orang-orang yang nggak punya rambut, sama orang-orang yang botak, nggak punya rambut, nanti pikirnya wudhunya kasar. Makanya selanjutnya adalah kepala. Cara membasuh kepala gimana? Cara membasuhnya biasa aja. Saya ambil air di keran dan kita ambil air sedikit, kita tumpahkan, baru kita kasih. Boleh sebagian, boleh setengah, boleh seluruhnya. Ya. Jangan pula kalian ambil air, kalian bonyokkan kembali, tidak boleh. Ya. Dan rambut ini sama kayak hidung sama berkumur tadi, bisa digabungkan. Jadi gimana cara menggabungkannya? Misalnya air kita ambil, kita basuhkan, baru tangannya lanjut ke telinga. Ya, jadi seperti itu. Cara membasuh kepala. Selanjutnya setelah kepala kita lanjut ke telinga. Nah, di telinga ini cara membasuhnya kita ambil air, ya, kita ambil, baru kita masukkan kemari. Jari telunjuk kita masukkan ke dalam dan dari jempolnya kita putar. Begitu juga dengan sebelah kiri. Jari telunjuknya kita masukkan, jari jempolnya kita putar. Jadi seperti itu. Untuk telinga. Selanjutnya apa? Yang terakhir, kaki. Nah, kaki. Untuk membasuh kaki itu harus dari ujung kuku juga sampai ke mata kaki, ya. Dan sunahnya lagi untuk menyela-nyalakan barisan di sela-sela jarinya, di sela-sela akan dibersihkan. Nah, cara membasuh kaki seperti itu. Nah, jadi seperti itu aja. Kalau bisa ditanya, Pak, kalau misalnya berwuduknya masing-masing 1 kali boleh nggak? Boleh. Karena 3 kali itu karena ditakutkan bahwasannya air itu nggak bisa membasahi seluruh anggota wudhu kita, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di antara yang semua ini kita tutup, kita akhiri dengan tertib. Nah, jadi kita harus tertib. Jadi mulai dari niat, pergelangan tangan, berkumur hidup dan selanjutnya. Jadi yang harus kita basuh, yang harus kita perbaiki itu yang pertama adalah niat, yang kedua itu ada wajah, yang ketiga itu ada tangan, yang keempat itu ada kepala, yang kelima kaki, dan yang terakhir itu ada tertib. Nah, jadi yang wajib itu ada 6 bagian. Apabila 6 ini sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan dengan baik, maka insya Allah wudhu kita benar. Ya. Jadi misalnya nih air sedikit atau kita dalam perjalanan, maka yang harus kita basuh 6-nya aja. Yang lain yang nggak dibawa boleh. Ya, masing-masing sekali itu juga boleh, asalkan semua anggota tubuh yang berwudu, anggota tubuh yang wudu itu terbasuh dengan sempurna. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, jadi insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan insya Allah praktek berwudu di kamar mandi, ya. Jadi ini teorinya aja, mudah-mudahan bisa kita praktekkan dengan baik dan benar, insya Allah. Nah, jadi sampai sini aja pelajaran tata cara berwudu kita, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita laksanakan, dapat kita praktekkan dengan baik. Nah, Bapak akhiri sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah dulu sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.